Pemirsa Intens Investigasi, geger. Seperti kita ketahui bersama, kabar kurang sedap yang mengikuti kabar bahagia soal pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouthier belum lama ini. Ada momen yang tak terduga. Saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar 2.025 US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2.025 USD dibayar tunai. Ya, pasca momen bahagia pernikahannya yang digelar pada Rabu 7 Mei 2025 lalu di Bali tersebut, keabsahan ijab kabul Luna Maya dan Maxime sempat dipertanyakan oleh seorang konten kreator. Dengan menyoroti adanya jeda sekitar 3 detik saat Maxime mengucapkan lafaz qabul dalam prosesi akad nikah tersebut. Menurutnya, jeda dalam prosesi tersebut juga berpotensi membuat akad nikah tidak sah. Lantas, Luna Maya akhirnya memilih jalan yang berbeda untuk menjawab yang tengah menimpanya tersebut. Lantas, apa sebenarnya yang dilakukan Luna di tengah segala perbincangan hangat ini? Apakah ini momen yang akan membawa mereka lebih dekat atau justru menjadi titik balik yang mengejutkan? Seperti apa pula kata pemuka agama terkait hal ini? Dan lalu benarkah pernikahan Luna dan Maxime berpotensi akan diulang jika kabul dinyatakan tidak sah menurut para ulama di tanah air? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar 2.025 US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2.025 USD dibayar tunai. Ya, masih melanjutkan polemik ijab kabul Luna Maya dan Maxime Bouthier setelah seorang konten kreator menyebut bahwa pernikahan mereka tidak sah karena adanya jeda 3 detik dalam prosesi akad nikah tersebut. Ketika mengambil napas, itu gak nyampe 1 detik, sedangkan di dalam video tersebut, itu ketika saya lihat durasinya itu nyampe 3 detik, berarti melebihi batas maksimal pemisah antara ijab dan qabul. Menurutnya pula, jeda antara ucapan ijab dari wali dan kabul dari Maxime juga bisa membuat pernikahan tidak sah menurut syariat. Namun, di saat polemik ini ramai dibahas di Indonesia, Luna Maya rupanya justru tengah berada di Italia. Tepatnya, ia mendarat di Bandar Udara Internasional Roma Fiumicino sekitar seminggu setelah pernikahannya dengan Maxime dilangsungkan. Dan lantas Luna pergi bukan untuk kepergian bulan madu, melainkan untuk urusan pekerjaan yang mungkin sudah dijadwalkan sebelum pernikahan digelar. Dalam video singkat yang dibagikan Luna di akun media sosialnya, istri baru Maxime Bouthier itu juga tampak terlihat mengenakan setelan casual berwarna marun dan celana panjang berwarna senada. Luna tampak mendorong koper berukuran besar sambil menyapa hangat kamera dengan wajah tanpa riasan. Luna juga masih dalam video yang sama juga menambahkan kemungkinan ia akan kembali ke Roma, Italia untuk keperluan bulan madunya pada Agustus mendatang. Namun kali ini ia harus komitmen dengan pekerjaan yang sudah diambil walaupun harus meninggalkan suaminya seorang diri. Mohon maaf ya, ini antara ijab dan qabulnya ini terlalu lama pemisahnya ya. Harusnya ketika ijab itu langsung qabul, jadi jangan ada pemisah. Jadi jangan nunggu dulu meet, itu harusnya langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut. Kalau ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka nanti akadnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti pernikahannya pun tidak sah. Maksimal pemisah antara ijab dan qabul itu sekedar menelan lidah atau dia itu mengambil napas, itu maksimalnya ya.
Jadi jangan terlalu lama antara pemisah ijab dan qabul. Andaikan ada pemisah antara ijab dan qabul, tapi pemisahnya ini cuma sebentar, seperti hanya menelan ludah, atau dia itu mengambil napas atau berhenti bernapas, itu kan sebentar. Menelan ludah nih, itu gak nyampe 1 detik. Ketika mengambil napas, itu gak nyampe 1 detik. Sedangkan di dalam video tersebut, itu ketika saya lihat durasinya itu nyampe 3 detik. Berarti melebihi batas maksimal pemisah antara ijab dan qabul. Kalau melihat dalam ilmu syariat, berarti itu tidak sah akadnya. Kalau tidak sah akadnya, berarti tidak sah juga pernikahannya. Jadi saran saya untuk Mbak Luna, diulangi lagi akad pernikahannya ya. Tidak usah rame-rame, cukup akadnya saja yang diulangi lagi untuk menjaga-jaga, untuk ikhtiar. Itu tidak jadi masalah. Akhirnya kita sampai Roma. Buongiorno. Ini pardon my muka bantal yang belum mati. Super happy to be back here in Rome. It's not for honeymoon, nggak ada mess. Nanti honeymoonnya nyusul Agustus. Nanti honeymoonnya Agustus juga ke Italia. So this one is for work. It's okay. Ya, masih dalam lawatan pekerjaannya ke negeri Pisa tersebut, Luna Maya tampak menikmati momen hangat bersama para sahabat di kota Roma yang romantis itu. Meski berjauhan dengan sang suami, Luna tak segan menunjukkan kebahagiaannya sebagai seorang istri baru. Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Luna juga memperlihatkan kilau cincin pernikahan mewah yang melingkar manis di jari manisnya. Cincin tersebut adalah berjenis seperti Viper Ring dari rumah mode asal negara yang kini sedang disinggahinya itu. Kabarnya cincin jenis tersebut pun merupakan simbol dari keabadian dan kekuatan cinta. Karena desainnya yang menyerupai ular melingkar, menggambarkan siklus kehidupan dan perlindungan. Dan harga dari cincin mewah ini diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta rupiah dan menjadi salah satu perhiasan favorit para selebriti dunia. Luna Maya pun memamerkan cincin itu dengan penuh bangga di hadapan teman-temannya. Dan dalam video berdurasi 33 detik yang diunggah Luna, terdengar suara sahabatnya menggoda penuh canda. Luna pun tersenyum lebar sambil mengangguk dan menjawab jujur jika dirinya cukup lelah. Pasalnya baru saja di Bali, sekarang sudah berada di Italia. Meski begitu, ketika ditanya soal kabar dan suasana hatinya, Luna pun menjawab dengan penuh semangat. So good, sambil mengangkat tangannya dan memperlihatkan cincin pernikahan yang mempesona. Yang newlywed, sebentar di Bali, sebentar di Roma, kayak nggak habis-habis ya energinya. Capek nggak? Akhirnya mengakui capek kan setelah 2 hari. Well, at least you got to have weekend gitu kan di Rome. All good so far? So far so good. Tada, wedding ringnya, ring on your finger, put a ring on it, girl. Serpentine. Masih dalam lawatan ke Roma, Italia, Luna tak hanya memamerkan cincin mewah yang disematkan di jari manisnya kepada para sahabat terdekat. Luna Maya juga menjalani momen hangat dan bermakna selama berada di Italia. Dalam unggahan yang terekam di hotel milik brand pembuat cincinnya tersebut, Luna terlihat melakukan cheers bersama para sahabat wanitanya sembari menikmati minuman dalam suasana penuh keakraban. Tertulis dalam caption video itu pula, "Cheers for good business trip ahead," atau isyarat yang berartikan bahwa kepergian Luna ke Italia juga berkaitan erat dengan urusan bisnis yang sedang ia jalani. Selepas momen cheers, Luna juga menikmati santap malam yang elegan, latar pemandangan kota Roma yang indah dan menenangkan. Lewat unggahan lainnya, Luna membagikan potongan suasana dinernya di restoran hotel yang sama, serta suasana percakapan santai yang ditemani indahnya city light kota Roma. Ia pun menuliskan, "Dinner with the best view and enjoyable talk, along with delicious food. What a great way to start our days in Italy."
Selain itu, dalam momen dinner tersebut, Luna turut memperlihatkan aneka makanan khas Italia yang menggugah selera. Terlihat sebuah roti bundar bertekstur keras seperti pane di Altamura, hingga keripik roti renyah berwarna keemasan yang disajikan sebagai pelengkap pembuka. Paduan suasana, hidangan lezat, dan kehadiran para sahabat jelas menciptakan momen sempurna yang mengawali perjalanan Luna Maya di negeri mode dan seni. Buat Juliet. Sementara itu, berkunjung ke Roma tentu tak lengkap tanpa menikmati keindahan kota tersebut. Luna Maya juga terlihat bersantai sambil menikmati indahnya sunset dari sudut kota Roma. Wajahnya tampak damai, seolah ingin menghirup ketenangan dari panorama kota Roma yang menenangkan jiwa. Sementara di Indonesia, kabar pernikahan Maxime Bouthier justru menuai sorotan. Lantas, benarkah bekerja sambil berlibur adalah cara Luna untuk sejenak menepi dari kabar yang kini kembali menghinggapi namanya tersebut? Sementara itu, atau masih melanjutkan polemik terkait kabul Maxime Bouthier, beberapa pihak pun angkat bicara mengenai hal ini. Lantas, apa kata Bimas, Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, terkait hal ini? Seperti apa pula kata Ustadz Dery Sulaiman? Dan lalu, benarkah pernikahan Luna dan Maxime berpotensi akan diulang jika kabul dinyatakan tidak sah menurut para ulama di tanah air? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Masih soal kabar kabul Maxime Bouthier yang dianggap tidak sah menurut salah satu konten kreator. Namun polemik ini pun langsung direspon oleh pihak resmi dari Kementerian Agama melalui akun Instagram resmi Bimas Islam, di mana mereka menjelaskan bahwa ijab dan kabul memang harus bersambung, tapi jeda yang wajar seperti menghela nafas, bersin atau menelan ludah masih dianggap sah menurut fikih. Ada yang bilang akad nikah artis ini gak sah gara-gara ada jeda kelamaan pas ijab kabul. Oke, yuk kita bahas pakai kacamata fikih dari tim layanan syariah Kementerian Agama biar nggak salah paham. Dalam hukum fikih, ijab dan kabul itu emang harus nyambung. Jangan sampai kayak orang chat yang balesnya baru 2 hari kemudian. Nah, kata Imam Khatib Asy-Syarbini, kalau jedanya terlalu panjang, kabulnya jadi nggak nyambung sama ijabnya, alias bisa nggak sah. Kalau jedanya kelamaan, ya kabulnya udah nggak dianggap sebagai jawaban atas ijab. Begitu kira-kira penjelasannya. Tapi tenang dulu, bukan berarti nggak boleh jeda sama sekali ya. Menurut Mustafa Al-Khin dalam Al-Fiqhul Manhaj, jeda ringan tuh masih aman kok. Misalnya, menghela nafas, bersin, atau cuma nelen ludah. Yang kayak gitu nggak bikin akad batal. Imam Nawawi juga bilang hal yang sama, jeda yang sebentar dan wajar itu nggak masalah. Jadi, akad nikah si artis ini sah atau enggak? Jawabannya sah, selama jedanya singkat dan nggak nunjukin ragu. Gimana? Jadi lebih paham kan? Tak hanya pihak Kementerian Agama, pemuka agama Ustadz Dery Sulaiman pun ikut angkat bicara terkait polemik ijab kabul Maxime Bouthier. Menurutnya, jeda yang terjadi saat Maxime mengucapkan kabul bukanlah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, karena hanya berupa tarikan nafas yang masih dalam batas wajar.
Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2025 USD dibayar tunai. Dery juga menyebut Maxim bukan orang yang biasa melakukan ijab kabul, sehingga wajar saja bila ia sempat grogi dan perlu menarik nafas dulu sebelum menjawab. Dan apalagi prosesi tersebut juga dipimpin langsung oleh Kepala KUA yang sudah ditunjuk negara dan dinyatakan sah, maka sudah sepatutnya dihormati. Aneh-aneh aja yang jadi masalah ya. Itu kan Maxim cuma narik nafas. Dan nafas kan, agak perbedaan mic juga kan, dan itu masih batas wajar, nggak ada masalah. Kalau jeda waktu lama itu ya sebetulnya kayak orang nego ludah tuh, kita tuh bisa 3 detik loh. Nego tuh sambil nafas, ambil posisi itu bisa 3 detik. Atau bukan dia grogi, kan Maxim baru pertama kali ijab kabul. Kalau orang udah profesional, udah berkali-kali kawin, mungkin dia cepat, saya terima nikahnya langsung dia kan, dia udah pengalaman kan. Ini Maxim kan baru. Pertama wajar itu dimaklumi, apalagi di sana ada kepala KUA, nggak mungkin beliau orang bodoh, nggak mungkin beliau orang nggak paham agama, pasti kepala KUA negara sudah menunjuk dia sebagai kepala KUA di sana, pasti dia punya ilmu dan sudah berkompeten gitu loh. Jadi kalau kepala KUA sudah mengatakan sah, mestinya kita jaga adab, menghormati pendapat keputusan daripada KUA itu. Jadi nggak usah diperpanjang sebetulnya, nggak usah dibahas lagi. Tapi ini kan sebetulnya ada hikmahnya juga. Jadi kita tahu kalau seandainya nanti yang mau ijab kabul ya, jangan menunda-nunda, jangan memberi jeda. Contohnya nih, pas saya nikahkan anak saya dengan kamu, dengan mas kita, terus cepat dijawab, saya terima nikahnya. Jangan ditinggal mancing, jangan ditinggal main futsal. Itu nanti nggak diterima, nggak sah itu. Jadi begitulah. Jadi kalau masih sekedar menarik nafas, menelan ludah, itu manusiawi banget ya. Masa orang nafas nggak boleh sih? Masa orang berpikir sesaat untuk biar fasih bicara nggak boleh? Nah, jadi yang dibilang sama ulama jeda itu, ini jumhur ulama, seluruh ulama sepakat ya. Kalau menjawabnya kelamaan, apalagi terjadi dialog. Contohnya nih, saya nikahkan, terus yang pengantin prianya mikir sampai 10 detik, 20 detik. Karena dia ragu untuk menerima kabul itu kan. Karena nggak main-main ijab kabul kan, penyerahan tanggung jawab loh, bergetar tiang-tiang arsy Allah. Ya, terus dia tanya temannya, gimana, terima nggak? Itu nggak sah itu. Tapi kalau Maxim kemarin itu nggak ada masalah, menurut saya itu nggak ada masalah, itu sah. Insya Allah Luna dan Maxim tenang aja. Udah saksinya lagi. Saksinya bukan sembarang orang lagi, utusan presiden loh, Raffi Ahmad. Ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, ini pernikahan udah direncanakan, disiapkan. Ya, jadi bukan pernikahan yang dibuat tiba-tiba dan terpaksa. Nah, jadi ya semoga yang bikin konten itu niatnya lurus untuk edukasi ya, untuk benar-benar memberikan dakwah dan mencerdaskan umat tentang hukum pernikahan itu. Sementara itu, penghulu yang menikahkan Luna Maya dan Maxim, yakni Ahmad Adi Wijaya, juga buka suara soal polemik jeda dalam ijab kabul tersebut. Menurutnya, jeda Maxim masih tergolong wajar dan tidak membatalkan akad karena tidak diselingi kegiatan lain seperti makan atau ngobrol. Ia menegaskan perbedaan pendapat di kalangan ulama memang hal yang lumrah terjadi sejak dulu. Dan sebagai pengikut mazhab hukum Islam, dirinya menyatakan bahwa jeda tersebut masih masuk dalam kategori ma'fu atau masih bisa ditoleransi menurut ilmu fikih. Menanggapi polemik tentang qabul atau jawaban dari pengantin pria ketika menjawab ijab. Ijab itu ucapan dari wali nikah. Ya, memang ada pendapat dari ulama. Ulama ini ahli hukum standar internasional tentunya ya. Ada yang mengatakan memang harus langsung, tidak boleh disela. Ada yang mengatakan boleh terjeda, dan terjeda tidak terlalu lama. Dan menurut saya pribadi, jedanya Maxim kemarin masih dalam batas kewajaran. Bahkan sempat jadi polemik ini, yang sempat diviralkan itu, beliaunya sudah menghitung 3 detik, gitu kan? Nah, itu masih dalam kewajaran. Nah, yang tidak wajar adalah ketika disela oleh pekerjaan lain. Misalnya, ketika wali sudah mengatakan ijab, kemudian disela pekerjaan lain.
mungkin makan suatu hidangan, ya mungkin ngobrol dengan orang lain. Nah, disela dengan pekerjaan lain. Selama tidak disela dengan pekerjaan lain dan masih dalam batas kewajaran, itu makfu. Makfu itu artinya bisa ditolerir begitu. Ya, dan memang kalau bicara soal ini bicaranya ranah akademis. Ya, jadi kalau mohon maaf ya, kalau di tataran info gosip selebritis ya kurang pas, kurang masuk ya. Ini nanti pembicaraannya di ranah akademis bidang hukum. Dan dari dahulu ya para ulama bidang hukum Islam itu berbeda masalah furu'iyah. Itu bukan hanya puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan cabang masalah. Anda lihat sendiri ya, misalnya untuk urusan sholat, ya, urusan yang membatalkan wudhu, urusan macam-macam itu beda, dan itu tidak begitu urgen, misalnya. Dianggap urgen ya bisa urgen, ya. Kalau kita kurang kedewasaan sikap ilmiah, tapi ya, di sekelas ulama mereka sudah saling mentolerir. Kalau mohon maaf, saya pribadi hanya sekelas muqallid. Muqallid itu hanya sekedar pengikut. Ya, kebanyakan kita hanya sekelas muqallid, pengikut saja, pengikut apa yang sudah disimpulkan oleh para ahli hukum terdahulu. Mohon maaf, jadi saya terima masukan itu, silahkan. Tapi kami juga punya pendapat secara pribadi, itu jeda yang dimakfu, bisa ditolerir, gitu Mbak, singkatnya ya. Nah, di sisi lain atau di tengah pro kontra, kabar pernikahan Luna tentu menjadi sebuah kabar baik bagi dunia hiburan tanah air. Setelah cukup lama melajang, Luna resmi dinikahkan sang pujaan hati. Lantas, seperti apa dukungan dan doa restu dari para sahabat dan selebriti untuk pernikahan Luna Maya dan Maxim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah pro dan kontra yang mewarnai kabar ijab kabul Maxim, pernikahan Luna Maya justru menjadi kabar yang menyejukkan dunia hiburan tanah air. Setelah bertahun-tahun melajang, Luna akhirnya resmi dipersunting sang kekasih Maxim Bouthier. Doa restu pun mengalir deras dari para sahabat dan rekan selebriti. Ashanty misalnya, bahkan rela terbang langsung dari Dubai ke Bali demi menghadiri momen sakral tersebut. Ia mengaku terharu dan senang melihat sahabatnya akhirnya melepas masa lajang. Lantas, seperti inilah dukungan dan doa restu dari para sahabat dan selebriti yang kebetulan hadir untuk pernikahan Luna Maya dan Maxim. Iya, pokoknya doa. Ini langsung buat Luna, aku dari Dubai langsung ke Bali buat datengin karena ini acara spesial maupun yang spesial banget. Jadi aduh senang banget gue. Kemarin udah lihat, kemarin kan aku masih di sana kan di pesawat lihat acaranya. Itu aja udah sedih gimana pas akad. Ikut nular nggak sih Bunda kebahagiaan Luna? Bahagia pastinya, seperti kalian semua juga pasti. Dan kita langsung ke sini. Harapannya pastinya mereka bahagia selalu. Bahagianya sama kayak hari ini sampai kapanpun juga dan bisa diingat. Terus apa lagi ya? Aku rasa kalau buat aku pribadi begitu aku lihat di Instagram yang Luna dilamar, aku bahagia banget sih. Semoga bahagia selalu. Iya, doain lancar semuanya ya. Pokoknya yang pasti kita seneng lah Luna dan Maxim akhirnya sampai di hari hanya. Aduh, semoga sakinah mawaddah warahmah. Senang sekali melihat kebahagiaan mereka berdua. Ikut happy ngelihatnya, mereka pasangan yang sangat luar biasa. Pokoknya to the max. Semoga bahagia, kemudian segera diberikan omongan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.